Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipi Anjani Raflis dengan NIM 2016040013 dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua yaitu Latri dengan NIM 2016040020. Kemudian Okta Darul Fadli dengan NIM 2016040021. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat dan karunia kita bisa berkumpul dan hadir pada pagi hari ini dalam presentasi kelompok 15. Salam berenang salam tak lupa pula buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya sebagai moderator akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengungkapan laporan keuangan. Poin A yaitu pengertian dan jenis dari pengungkapan. Kata disclose memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan apabila dikaitkan dengan data. Disclose berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat. Karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Nah, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. 3 konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup, adekuat, wajar, fair, dan lengkap, full. Yang paling umum digunakan dari 3 konsep yang telah saya sebutkan adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Artinya wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif. Mungkin hanya itu materi dan penjelasan poin A dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Fadli dengan NIM 2016040021 izin melanjutkan pembahasan materi, di mana materi selanjutnya yaitu kepada siapa informasi ini diungkapkan. Nah, pertanyaan kepada siapa laporan keuangan ini diungkapkan sangat jelas dinyatakan oleh FASB. Laporan keuangan perusahaan ini ditujukan kepada pemegang saham, investor maupun kreditur. Nah, lebih jelasnya FASB ini pada tahun 1980 menyatakan bahwasanya pelaporan keuangan ini harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditur dan berguna bagi yang lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional dan keputusan sejenis lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang informasi yang harus diungkapkan. Nah, di mana keputusan mengenai apa yang diungkapkan harus didasarkan pada tujuan dasar pelaporan keuangannya. Nah, jika tekanannya pada para investor, maka salah satu tujuannya adalah penyajian informasi yang memadai agar dapat dilakukan perbandingannya mengenai hasil-hasil yang diharapkan. Perbandingan juga dapat diterapkan dengan 2 cara yang berbeda. Yang pertama yaitu untuk memberikan pengungkapan yang cukup mengenai bagaimana rangka-rangka akuntansi diukur dan dihitung. Dengan cara demikian, para investor dapat mengkonversi angka-angka dari sebagian perusahaan yang berbeda-beda. Pengungkapan yang bisa perbandingan secara langsung diantaranya itu beberapa informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengungkapan data kuantitatif, dan yang kedua yaitu pengungkapan informasi kualitatif. Sekian pembahasan materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Latri dengan NIM 2016040020 akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu poin D, pengungkapan mandatori dan voluntari. Yang pertama yaitu pengungkapan mandatori atau wajib. Pengungkapan ini adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Kemudian pengungkapan voluntary atau sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pendukung pendapat ini menyatakan bahwa jika suatu informasi tidak diungkapkan, hal ini disebabkan informasi tersebut tidak relevan bagi investor atau informasi ini tersedia di tempat lain. Jadi ada pergeseran argumentasi dari informasi yang diberikan oleh akuntan melalui informasi keuangan ke supplementary information. Kemudian beberapa bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang makin menggantungkan kepada modal internasional, maka ada kecenderungan perusahaan tersebut mengungkapkan informasi keuangan yang sesuai dengan pasar uang dan modal, di mana perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan sumber dananya. Ada bukti lain yang menyatakan bahwa perusahaan menolak meningkatkan pengungkapan laporan keuangan kecuali ada tekanan dari profesi akuntansi dan pemerintah. Alasan yang diajukan atas penolakan pengungkapan tersebut adalah yang pertama, pengungkapan akan memberi informasi manfaat bagi pesaing dan merugikan pemegang saham. Kemudian, serikat kerja akan mendapatkan manfaat dari adanya pengungkapan sebagai dasar tawar-menawar upah pegawai. Kemudian, yang ketiga, banyak diyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan akuntansi dan prosedur dan pengungkapan penuh hanya akan menyesatkan. Kemudian informasi keuangan dapat diperoleh dari sumber lain dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila harus disediakan oleh perusahaan langsung. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan akan kebutuhan investor juga menjadi penyebab pembatasan pengungkapan. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu poin E, metode pengungkapan. Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan, namun demikian ada beberapa metode yang berbeda dalam mengungkapkan informasi yang dianggap penting. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama yaitu bentuk dan susunan laporan yang formal. Yang kedua, terminologi dan penyajian yang terperinci. Kemudian yang ketiga, informasi sisipan. Yang keempat, catatan kaki. Kemudian yang kelima, ikhtisar tambahan dan schedule. Kemudian yang keenam, komentar dalam laporan auditor. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi materi dari kelompok 15. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan janggal. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih teman-teman.